Karena kan kopi itu ya dasarnya kan emang pahit ya. Cuman di balik kepahitan si kopi itu tuh nyimpen berbagai rasa gitu. Rasa yang lain dari pahit tuh ada sebenarnya, bisa dieksplor gitu. Intinya harus suka dulu sama kopi. Selamat malam teman-teman. Terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di acara Lensa Edukasi bersama K2FM. Teman-teman, hari ini saya sudah diterima oleh Bang Irham. Apa kabar Bang Irham? Sehat ya? Salam sehat dulu. Oke. Bang Irham, gimana? Kami terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Kami punya program namanya Lensa Edukasi. Semoga edukasi ini bisa membangun untuk adik-adik kita di luar sana dan orang banyak. Bang Irham adalah orang muda yang sudah menggeluti bisnis di bidang perkopian. Betul. Nah, bisa nggak sih diceritain ke kami biar agar teman-teman di luar di sana kegiatan Bang Irham sehari-hari ngapain sih Bang? Kalau saya sendiri sih ya, kalau sehari-harinya mah ya di sini sih kan, kayak ada dua. Jadi saya tuh udah ada 2 cabang gitu sih Kang. Seringnya mah di sini untuk ya kayak standby gitu untuk operasional seperti kayak gitu-gitunya sih. Jadi intinya sebenarnya Bang Irham pemilik ya? Ya betul. Pemilik. Ya kakak saya sih. Oh sebenarnya ya, tapi masih intinya masih keluarga. Masih satu keluarga. Masih memiliki. Nah namanya apa sih kalau kita boleh tahu di coffee ini? Kalau kita tuh untuk nama UMKM-nya tuh ya kita Kiwari. Kiwari? Ya, Kiwari Farmers. Oh, itu khusus hanya kopi? Jadi ada 3 Kang kita tuh. Jadi pertama tuh kita juga punya kebun kopinya juga. Jadi disebutnya Kiwari Farmers. Nah, Kiwari itu kan dari bahasa Sunda ya Kang. Bahasa Kiwari itu kalau diartiin tuh masa kini. Oh, Kiwari itu bahasa Sundanya masa kini? Iya, betul. Jadi kalau ditambah farmers, jadi petani yang masa kini lah. Oh, petani yang masa kini. Kekinian. Iya, jadi gini, Bang Irham, kan kalau kopi sekarang ini sudah banyak. Betul. Tetapi yang bertahan itu sedikit. Iya. Buka sedikit, tenan-tenan kecil gitu ya. Iya. Habis itu habis. Apalagi dibanting COVID sekarang. Ya. Kemarin itu hampir 2 tahun. Itu memang apalagi yang besarnya seperti Kiwari ya. Kiwari. Bisa juga tutup ini total. Walaupun di daerah pegunungan. Betul. Ya kan? Karena memang udah aturannya PPKM. Dan gini Gang. Kalau kita punya kebun sendiri. Terus punya UMKM di coffee sendiri. Ya. Itu kebun ada di daerah mana sih? Kalau kebun tuh kita di Gunung Manglayang, Kang. Kebetulan di kaki gunungnya lebih. Di kaki Gunung Malayang. Ya, di kaki Gunung Malayang di Desa Cikawari. Oh, di Desa Cikawari. Ya. Itu zamannya kakek dulu atau zaman orang tua? Nah, itu yang ngejamaninnya kebetulan orang tua saya. Oh. Jadi ibu tuh basicnya emang petani. Oke. Jadi kita tuh dari keluarga petani. Tapi kopi, khusus kopi. Dulu sempet di sayuran dulu. Oh, tempat di sayuran. Terus kemudian beranjak ke kopi. Kang, luasnya ada berapa besar? Kalau di lahan pribadi mah sekitar 4 hektar. 4 hektar? Iya. Isinya kopi semua? Ya, ada kopi, ada tanaman lain juga, tanaman naungan gitu. Jadi kayak buah, sayur juga ada. Tapi itu kelola semua? Iya. Dengan keluarga? Ya, dengan keluarga. Dan yang menjagain kopi itu masih keluarga juga? Masih keluarga. Masih di zamannya bapak dulu ya? Ya, bapak sama mama. Nah, mulai beranjak membuka satu restoran kopi ataupun tempat barista dan roasting kopi itu mulai kapan? Kalau untuk coffee shop ya? Iya, coffee shop di awal tahun 2015. 2015? Ya, awalnya tuh kita ada di bawah sih Kang, di warung kopi Kiwari namanya. Jadi ini tuh bisa dibilang cabang kedua. Ini cabang kedua? Ya, kalau warung kopi Kiwari itu dari tahun 2015. 2015? Betul. Itu berada di daerah Padasuka juga. Padasuka? Ya. Masih satu daerah sini juga? Masih satu daerah sini. Tapi di bawah? Di bawah, ya. Ini cabang kedua di atas? Ya, lokasi ini masih milik sendiri? Kalau ini kita join ya sama pemilik tempatnya. Oh, jadi kita join, kemudian akhirnya ini cabang kedua? Ya, betul. Kang, kan saya pernah lihat ya, kopi itu identik dengan yang namanya barista. Betul. Benar ya? Iya, betul. Nah, barista kita di sini ada berapa orang?
Kalau untuk di sini kita sih bisa 2 orang sih. 2 orang? Iya. Setiap tenan atau setiap cabangnya di Bang Irham? Masing-masing ya. Masing-masing 2? Ya, kalau untuk di baristanya 2, jadi kan ada di dapur juga gitu. Kalau di dapur 1 orang gitu. Nah, untuk mencapai ke barista, otomatis kan ada pelatihan. Betul, Apakah di sini diikutin pelatihan juga nggak sih? Kalau pelatihan sih udah sempet ada beberapa barista juga yang sempet ikut pelatihan. Dan alhamdulillahnya ya tersertifikasi juga gitu. Dan apa sih untuk semuanya sih ya udah beberapa yang ada ikut pelatihan. Kang, kalau misalnya gini, ada orang bertanya kepada Lensa Edukasi. Ya. Bang Kiki mau dong kita main ke tempatnya Bang Irham di Kiwari. Kan gitu, tapi sambil belajar. Bisa banget. Kira-kira itu bisa diladenin nggak sih? Bisa. Jadi kita juga ada kayak apa ya, coffee trip gitu sih, Kak. Nah, coffee trip ya. Jadi dimulai dari kebunnya, jadi kita kenalin gitu ya ke orang-orang baru gitu yang pingin tahu dunia kopi lebih lanjut. Jadi ada proses ya coffee trip itu dimulai dari kebun, kita dikenalin sama pembibitannya, udah dari pembibitan ke panen, sudah ke panen ke roasting, ke pasca panennya, baru nanti ke nyeduh kopinya. Oh, itu dari mulai awal dasarnya adalah ke ini ya, ke kebun, mengenalkan jenis-jenis kopi. Betul. Dan kopi yang motif praksinya yang udah saatnya panen mana apa enggak, mana yang masih ini ya. Betul. Nah, Kang, kan kalau untuk sekolah barista itu kan mahal, Kang. Ya. Kan begitu ya. Nah, orang kan tidak ada yang mau instan sih sebenarnya. Semua pasti mau proses. Tetapi proses dari keberhasilan seseorang itu juga tinggal tergantung seseorangnya. Iya, betul. Nah, untuk mengedukasi teman-teman, apa sih dasar-dasar biar supaya akan bisa sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman kita di luar sana untuk mau menjadi barista pemula itu apa yang mesti harus disiapkan? Yang pertama sih kalau dari saya ya, pertama sih harus suka dulu sama kopi. Harus suka dulu sama kopi. Karena kan kopi itu ya dasarnya kan memang pahit ya. Cuman di balik kepahitan si kopi itu tuh nyimpen berbagai rasa gitu. Rasa yang lain dari pahit itu ada sebenarnya, bisa dieksplor gitu. Intinya harus suka dulu sama kopi. Jadi awal pertama untuk menjadi barista adalah harus cinta dulu suka dengan kopi. Betul kan? Baru belajar. Iya. Nah, kalau kita udah cinta sama kopi, untuk menjadi barista pemula, apalagi yang mesti harus disiapkan? Mungkin lebih ke knowledge-nya, knowledge tentang kopinya, pengetahuan di bidang kopinya seperti kayak ya mungkin dari hulunya, dari pengetahuan dasar dari kebun, itu juga harus untuk barista minimal harus diketahui juga sih untuk dari kebunnya, untuk secara singkat mungkin ya. Baru mengenal proses roasting juga gitu, dan pada akhirnya mungkin di proses penyeduhan mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Butuh waktu berapa lama kira-kira untuk pemula sudah bisa mulai megang mesin, terus mensterilkan semua tempat, kemudian dia masuk untuk mengukur kopi, menimbang kopinya untuk agar bisa disajaskan untuk per by gelas, itu berapa lama kira-kira barista pemula yang bisa diinikan? Untuk barista pemula sih sepengalaman saya biasanya ya 3 bulan juga, 3 bulan sampai 6 bulan juga ya. Itu sudah mulai ya? Sudah mulai. Jadi dari awal bulan 3 bulan itu udah mulai bisa mengeksplor gitu. Mulai dari produk-produk turunan kopinya gitu. Betul. Tapi kalau kembali lagi seperti Kang Irham bilang, kalau nggak suka dengan kopi, itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun pun juga belum tentu bisa. Karena kalau dia menjiwai, pasti otomatis dia tahu kopi itu seperti apa, dan dia mensuggestionnya juga seperti apa. Kang, pernah nggak sih pada saat Akang membuat dari 2015 sampai mulai detik sekarang ini, sebelum pandemi, tempat titik yang paling terendah? Oh pernah banget. Itu gimana Kang kiatnya untuk mempertahankan itu, Kang? Kalau itu mempertahankan kayak gitu, kayak kita tuh kayak buat produk-produk lain gitu, kayak gak cuman kopi sih Kang, kita juga kan berangkat dari nama kita Kiwari Farmers kan, petani ya. Jadi petani warga lokal sini pun ikut tersejahterakan dengan membuat produk yang mensupport warga lokalnya juga. Jadi sebagai informasi aja nih, kita tuh
pegawai-pegawai di Kiwari itu banyaknya orang sini kan. Jadi nggak ya kayak seperti keluarga tadi. Iya, benar. Karena gini, petani itu kalau nggak kita ambil dari keluarga, dia juga nggak suka dengan apa yang kita laksanakan. Contoh kita adopsi ya. Jadi gini, teman-teman semua yang ada di Lensa Edukasi di K2FM, Bang Irham ini dari 2015 mempertahankan ini adalah family yang diutamakan. Betul. Karena kopi itu adalah mempersatu. Bener kan ya? Betul. Walaupun pahit, tapi isinya kalau pada saat kita mau meletakkan itu bisa menjadi manis. Iya, betul. Nah, sehingga akhirnya diambillah para pekerja itu dari penduduk lokal yang dikenalkan udah lama mengenal bapak juga ya. Orang tua ya dari keluarga semua udah mengenal itu. Benar. Nah, Kang, untuk mempertahankan persatuan itu tadi, itu kiatnya apa, Kang? Ya mungkin ya dengan kayak mensupport mereka gitu. Salah satunya dari membuatkan, ya dulu pernah sih pas pandemi, saya juga membuatkan suatu produk gitu ya. Kan ini tutup ya kan? Ya, otomatis. Ini kan otomatis. Nggak mungkin, ini keramaian pasti nggak akan mungkin. Itu pasti akan naik nanti kata pemerintah. Betul. 3 bulan pertama itu tutup semua, yang warung juga, yang ini juga tutup. Merasakan lah pokoknya, semua pengusaha kopi merasakan. Teman saya ada yang udah ngambil mesin roasting. Tutup, jadi belum dia sempat dia roasting malah mesin itu. Gitu. Jadi akhirnya pada saat itu dibikin produk apa, Kang? Kayak ada contohnya sih, kayak ini nih. Ini juga selai kacang itu. Ini produk dari Kiwari. Ya, produk dari Kiwari yang produk turunan non coffee-nya gitu. Non coffee-nya. Salah satunya ada selai kacang. Ada juga waktu itu untuk warga sini tuh kita buatin ya, warga sini bisa buat sambal ya, bisa buat sambal enak banget gitu, bikin sambal. Terus kita buat brand aja, buat branding. Terus diekspos lagi di luar. Ya, diekspos lagi di luar. Hasilnya nanti bisa dibagi. Iya, dibagi-bagi. Itulah fungsi dari UMKM. Pengusaha itu memang sudah harus tahu trik dan polarisasinya. Betul. Karena kalau pada saat dia posisi titik terendah, dia harus cepat mengambil satu kesimpulan. Itulah hebatnya orang yang lulusan di kopi. Kenapa? Mungkin seperti kayak saya nggak mampu. Ya, saya itu kan pengusaha tapi yang keras-keras, kayak batu-batuan, pasir-pasiran, kemudian dunia yang panas-panas. Belum tentu anak milenial sekarang bisa mengikuti hal seperti itu. Selain dia masuk dunia pertambangan, kan begitu, atau dunia energi dan perminyakan. Karena kopi ini jangan dianggap sepele. Satu gelasnya memang 25.000 ataupun di atas 45.000, tapi bisa menghasilkan uang sampai dengan 45 juta. Pernah itu ada salah satu sahabat saya. Dia juga pemilik satu usaha kopi yang sangat luar biasa. Dengan total dia lakukan kegiatan seperti itu sama seperti yang kayak Kiwari lakukan. Dari mulai petani, kemudian dia kumpulkan barista-barista yang notabene adalah yang baru-baru, kemudian nggak diterima di tempat kopi-kopi besar, kopi shop besar, dia terima. Ayolah kita belajar di sini, akhirnya pengembangan hasilnya akan dia bagi. Dan itu salah satu contoh yang pernah kami lakukan podcast bersama dengan beliau, tetapi dengan program kami yang namanya Pesantren Berbicara. Jadi kita tidak masuk ke edukasi ini. Edukasi kopi di K2FM pertama orangnya adalah baru Bang Irham. Wah, terima kasih. Jadi ini satu kehormatan buat saya. Dan memang konten ini kami bikin, pasti saya yakin adik-adik di luar di sana, teman-teman kita di luar di sana yang menonton channel kita ini, saya yakin melihat Bang Irham pasti mereka akan punya semangat. Amin. Bang, ini kan tadi dari petani. Sehingga pada saat COVID udah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa untuk bagaimana tetap menghidupkan dapur tetap ngebul, para petani tetap bisa berjalan. Bang, pada saat sudah mulai naik-naik ini, sekarang kiatnya untuk mengembangkan sampai COVID ini diumumkan oleh Presiden stop, dibayar lunas semua sama negara, COVID tidak ada, udah punya strategi belum untuk mengembangkan berikutnya? Untuk strategi. Kan udah lama tidur nih. Untuk strategi sih ya sementara kayak mungkin inovasi sih kuncinya ya. Inovasi ya, lagi ya, kayak sekarang juga lagi coba cari-cari lagi produk-produk turunan baru gitu. Jadi kayak untuk lebih merefresh aja sih yang kayak apa menu-menu lama gitu ya dibuat jadi baru gitu tuh. Sama mungkin ada konsep kayak coffee trip tapi minimalis gitu sih Kang. Jadi di sini gitu kayak bisa ada gak harus ke kebun juga. Jadi itu baru rencana sih. Kayak di sini tuh pengennya mah orang tuh datang ke sini
udah bisa ngerasain kayak mereka tuh datang ke kebun Ya, gitu. betul. Jadi gini Kang, karena pada saat nanti orang naik sepedaan, udah mulai rame. Ini pasti wilayah kita ini tempat adalah sasaran orang naik sepeda. Betul. Saya yakin. Dan mereka singgah pagi untuk minum kopi, itu adalah satu trade. Otomatis kan ada lagi yang namanya menu turunan. Kayak sarapan pagi dibarengan dengan kopi. Itu ada menu-menu lain nggak sih? Nah itu juga kita udah kalau yang udah dirancang. Udah berjalan kalau. Oh sudah berjalan. Jadi ada kalau di Bandung tuh kan ada program pagi ngopi gitu se-Bandung gitu ya. Disingkatnya PANG. Oh PANG. Jadi semua menu tuh ya, menu kopi itu biasanya cuman dipatok harga 10 ribuan aja. Jadi untuk kopi hitam, kopi susu. Jadi untuk yang kayak tadi Akang bilang tuh untuk menarik para kayak mungkin pesepeda ya di sini sama pelari kalau ke sini juga yang jalan-jalan juga. Orang semua saya lihat di era ini karena di daerah ini adalah udaranya betul-betul jauh dari Covid. Saya katakan kenapa tadi saya lihat aja wah ini otomatis penyakit nggak ada di sini. Karena kalau orang bangun pagi bisa turun aja ke bawah itu kalori terbakar. Pada saat dia naik matahari pun itu masih enak karena angin itu masih ada meniup dalam tubuh kita ini tadi. Imun itu terjaga otomatis. Itu yang saya pernah lihat. Kenapa? Kita banyak berkunjung pada saat kita punya program lain di wilayah-wilayah yang paling tinggi tempatnya. Dan kita tuh nginep di pesantren juga dan pagi itu udara membuat kita tuh ya paru-paru kita ini menjadi bersih. Sejuk. Karena ini otomatis minum kopi pasti ada rokoknya juga. Nah, otomatis pasti ada sarapannya. Kan otomatis seperti itu. Tapi saya yakin, Kang, bagaimana siasat Akang untuk teman-teman supaya tahu membangun kopi atau membangun kopi shop yang kecil itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa kira-kira yang bisa Akang bagi kepada teman-teman semuanya? Wah, kalau itu sih lumayan banyak sih. Cuman aja. Yang saya korbanin sih mungkin kayak waktu sih ya yang jelas. Itu yang paling besar. Itu yang paling. Karena untuk kontinuitas itu adalah waktu yang paling besar. Karena seperti tadi kita podcast bareng Bang Rian untuk menyatukan satu band itu butuh pengorbanan. Yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi juga. Itu bedanya antara kopi dengan ini. Karena kalau kopi itu nggak perlu komunikasi. Karena dia by WA saja, kopi udah kelihatan. Iya kan? Nah, cuman dia harus butuh pengorbanan waktu. Karena menunggu orang datang itu kita tidak boleh malas. Kang, ada berapa jenis macam kopi Kang di sini? Kalau di kita sih ada Arabica aja sih Kang. Cuman Arabica saja? Betul. Tidak ada yang lain, kopi lain belum ada masuk? Kalau yang lain sih belum. Kalau kita yang nanamnya Arabica aja. Arabica aja? Yang paling spesial? Dari Gunung Manglayang itunya untuk Arabicanya. Arabicanya. Yang paling spesial udah jadi apa? Cappuccino atau black coffee yang banyak digunain? Banyak yang digunain? Kalau untuk base sih untuk digunain untuk semua sih udah digunain untuk semua. Udah digunain untuk semua? Ya, cappuccino, cafe latte, americano, kopi tubruk gitu. Yang gitu-gitu udah digunain. Satu kata kopi untuk Akang apa? Kopi untuk saya kehidupan, Kang. Kopi adalah kehidupan. Teman-teman semuanya, satu kata kopi itu adalah kehidupan. Kehidupan itu mengalir walaupun pahit akan berujung manis. Kang, terima kasih. Sama-sama Kang. Sukses selalu untuk kiwarinya tetap terus berjalan dan tetap semangat dan tetap harus bertahan. Teman-teman Lensa Edukasi K2FM, kami akan tetap terus akan menyiarkan bagaimana untuk edukasi-edukasi yang lainnya sama seperti kayak Bang Irham yang hari ini kami telah ngobrol hangat dengan beliau tentang kopi. Yang ingin belajar dan ingin datang ke tempat Kang Irham, silakan like, share, komen di Lensa Edukasi. Pasti akan ketemu dengan Kang Irham untuk dikawari kopi. Sekali lagi, tetap terus berkarya dan terima kasih.